Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku kau adalah tujuanku. Waridhoka matlubi, dan keriduanmu yang aku cari. A'tini mahabbataka, berikanlah pada hati ini mencintaimu. Wa ma'rifatak, dan mengenalmu. Wa a'tini, dan berikanlah kepadaku maka abadan, selalu mengingatmu selama-lamanya. Surah Rum ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat 19 dari surah Ar-Rum, yang mana ayat sebelumnya menjelaskan bagaimana konsekuensi hidup. Karena hidup ini untuk mati, bukan matian untuk hidup. Di ayat kemarin digambarkan bahwa nanti kita semua akan terpisah melalui proses kematian, dan setelah bangkit dari kematian pun nanti ukuran kita itu bukan ukuran kampung atau keluarga atau genetik, tapi ukuran akhlak. Siapapun orang yang berharap dunia sampai akhir nanti bersama dengan orang-orang yang dicintai, maka salah satu solusi bawa orang yang kita cintai untuk mencintai Allah. Dalam salah satu doa kita meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, anugerahkan kepada hati ini cinta padamu. Wa hubba ma yuhibbuk, dan cintakanlah dalam hati ini apapun yang membuat aku mencintaimu. Wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik, dan cintakanlah pada hati ini mencintai sesuatu yang membuat kau mencintaiku. Jadi dalam salah satu doa kita semua meminta ke Allah agar apa yang kita cintai, yang kita banggakan di dunia ini, nanti di akhirat sana pun sama, bersama-sama dalam kebahagiaan. Karena perlu diingat, cinta itu sebetulnya bom waktu. Cinta itu satu sisi anugerah, tapi di sisi lain bencana. Itulah dahsyatnya cinta. Makanya dalam dunia hidup ini, dunia fana ini,
sinetron apapun dari A sampai Z tayang di TV manapun, pasti yang mereka terangkan dan gambarkan tentang cinta. Tapi kenapa kita sebagai hamba-hamba dunia, hamba-hamba Allah Ta'ala yang berkeliaran, berkerumun bersama di dunia ini, tidak pernah bosan tentang cinta? Karena itulah melekat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Salah satu hiasan manusia hidup itu adalah cinta. Nah, kemarin di ayat sebelumnya kita mendapatkan penerangan bahwa ada cinta yang membuat kita semakin bahagia dan ada cinta yang satu saat membuat kita sengsara. Cinta yang membuat kita bahagia adalah cinta yang dimana dalam cinta itu ada Allah. Cinta yang membuat kita sengsara, yang mana dalam cinta ini di sana hilang Allah. Seenaknya dan setenangnya kita bersama keluarga, satu saat dia akan menjadi musuh terbesar kita kalau cinta itu membuat lupa Allah. Makanya para guru kita, para salafus salih kita, kenapa mereka terus menekankan fadkurullah, 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 ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, supaya apa yang kita cintai hari ini itulah yang mengantar kita menuju cintanya Allah Ta'ala. Makanya bagi santri wal santriah, bila mana kau jatuh cinta pada seseorang dan ternyata dengan cinta itu kau lebih jauh dari ilmu, lebih jauh dari kebaikan, saat ini pula tekadkan dalam hatimu, cinta inilah yang akan membuatmu celaka. Tapi bila mana kau mencintai seseorang dan cinta itu mendorong kita untuk semakin mendekati Maha Pencinta cinta, maka insya Allah cinta ini adalah anugerah terbaik dan terindah. Jadi nanti antara ayah dan anak, antara suami dan istri, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, bisa terpisah. Secara syariat dohir, terpisahnya orang yang saling mencintai itu karena mati. Jadi jadikanlah kekasih kita bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Jadikanlah keluarga kita bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Jadikanlah orang-orang sedekat kita teman untuk akhirat bukan untuk dunia. Karena nanti ketika kita bersahabat, berteman, bersatu, menyatu dalam cinta yang bukan untuk akhirat, setelah kita mati pun jadi beban. Lalu nanti setelah kita bangkit kembali di arah mahsyar, itu akan menambah beban. Makanya salah satu pengendali jiwa ini adalah supaya kita semua terkurung dalam cinta Allah, bawalah cinta ini dalam sujudmu, bawalah cinta ini dalam rukukmu, bawalah cinta ini dalam takbiratul ihrammu. Jadi bawalah cinta kita, bawalah kasih kita menuju sujud kepada Allah. Fasubhanallahi hina tumsun, Allah disucikan ketika kita masuk malam dengan salat maghrib dan salat isya. Kita bersujud di depannya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kaulah dat yang suci dan memiliki segala puji, kaulah dat yang maha tinggi. Lalu wahina tusbihun, saat waktu subuh kita bangun dari tidur, kita pun bersujud kembali. Lalu wa asian, dikala sore hari, yaitu kita melakukan sholat asar. Setelah itu wahina tudhirun, di saat kita menemukan waktu terang siang hari, yaitu sholat duhur.
Nah, ketika cinta-cinta ini dibikin dengan rangka ilahiyah, bingkaian kasih Allah, maka nanti kita akan bersama walaupun dunia ini hancur, walaupun kiamah datang, kita akan sampai di surganya Allah. Nah, cinta seperti itu bukan hanya tersenyum bahagia di dunia, tapi cinta seperti itu akan terus bahagia sampai surga. Makanya tidak ada doa ketika orang menikah di saat imam atau guru kita berdoa, Allahumma alif, ya Allah ikatlah hati mereka, kama alabta baina Adam wa Hawa, bagaikan kau ikat antara Adam dan Siti Hawa. Wa alif bainahuma, dan ikatlah antara hati mereka, kama alabta baina Yusuf wa Zulaiha, bagaikan kau mengikat hati Nabi Yusuf dengan Siti Zulaiha. Wa kama alabta baina Ibrahim wa Sarah, dan ikatlah hati mereka bagaikan kau mengikat hati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hatinya Siti Sarah radhiyallahu anha. Wa kama alabta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bagaikan kau mengikat hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra, dengan ibunda Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Indah cinta mereka, indah hidup mereka, bukan hanya dunia fana, tapi sampai surganya Allah. Carilah cinta seperti itu. Walahul hamdu ma fis samawati wal ard. Karena cinta itu akan memberikan kita sadar tidak ada yang layak dipuji, tidak ada yang layak kita puja kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah layak dipuji? Karena yukhrijul hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda mati. Manusia, kita bergerak, kita berkedip, kita berjalan, kita duduk, kita berdiri, kita beraktivitas setiap hari, tersenyum, menangis, berbagai aktivitas tubuh ini terjadi, padahal kita berasal dari air mani yang tak bergerak. Burung terbang ke angkasa, meluncur dengan begitu bahagia. Kenapa dia bisa terbang, bergerak ke sana kemari bebas tanpa beban? Tapi dia itu hidup, yukhriju minal mayyit, keluar dari benda yang mati, yaitu telur. Ayat telur lelempangan, ayat endog hiber, ayat endog disasada. Tidak, burung yang terbang jauh di angkasa sana, burung yang terbang jauh di awan sana, dia awal mulanya adalah telur yang tak bergerak. Yukhrijul hayya minal mayyit, Allah mengeluarkan makhluk hidup dari benda mati. Kita berlari padahal tadinya caimani, burung terbang padahal tadinya telur. Hidup berawal dari mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, begitu pula Allah menjadikan sesuatu mati dari yang hidup, karena tidak ada mati kalau tiada hidup. Orang yang mati jadi hidup. Adanya sperma dari mana? Dari orang hidup, jama maut bobogohan. Betul? Adanya telur dari mana? Dari makhluk hidup. Jadi Allah menciptakan sesuatu hidup dari benda mati, yaitu burung terbang dari telur, kita berjalan dari air mani. Tapi perlu ingat pula, yukhrijul mayyita minal hayy, telur itu keluar dari makhluk hidup, dan air mani pun keluar dari makhluk hidup. Bayangkan luar biasa ciptaan Allah, sesuatu hidup dari hal mati, dan sesuatu yang mati keluar dari sesuatu yang hidup. Wa yuhyil ardo, lalu Allah menghidupkan dunia ini, tanah ini, ba'da mautiha, setelah tanah ini mati. Wa kadzalika tukhrajun, dan ini adalah gambaran jikalau kemarau datang, tanah menjadi kering kerontang, jukut atau tanaman pun tidak ada yang tumbuh. Begitu Allah menurunkan air hujan, esok lusa muncul berbagai tanaman yang tadinya terlihat sangar, yang tadinya terlihat kuning atau memerah, berubah menjadi hijau dan berbunga, tampak lebih indah. Itulah misil manusia mati dengan dicabut ruh,
nanti dia akan bangkit kembali dengan ditiupkan ruh, yaitu ba'ats setelah adanya kiamah. Makanya supaya kita lebih yakin akan kuasa Allah ini, yuk kita perhatikan. Wa min ayatihi, di ayat ke 20, dari tanda-tanda Allah, an khalaqakum min turab, kalian diciptakan dari tanah. Memang yang asli tanah itu Nabi Adam. Yang asli tanah itu Nabi Adam. Summa ida antum basyarun, begitu menjadi manusia, yantasirun, kau berjalan. Jadi tanah berjalan. Jadi lamun anu nanya, saha maneh? Tanah berjalan. Saha ente? Cimani nuker ulin. Saha ente? Kotoran nuker di bajuan. Ari ente tina naon? Kita diciptakan dari apa? Dari tanah. Lalu kenteng rumah kita dari apa? Bata rumah kita dari? Lalu wadah garam di dapur kita dari? Talawengkar dibentuk dari tanah. Oh, jadi nanti kalau kita bertemu kenteng, punten, siapa tahu dia itu kakak kita. Kalau kita bertemu bata, sayangi, siapa tahu dia itu adik kita. Begitu panggih jeung talawengkar di dapur nu hideung, sampeurkeun buah-buah eta teh sifat uak kita. Kita ini sama, cuman beda bentuk. Dia tanah, kita pun tanah. Kenteng tanah, kita pun tanah. Bata tanah, kita pun tanah. Lalu apa yang harus kita banggakan sehingga kita sombong kepada pencipta dunia ini? Urang mah sulit senyum, sulit bahagia teh tuh da urang nanggam urang teh malaikat gitu. Teu kaup aya nu ngahina, wis teu layak dihina. Padahal begitu, mana teu jama bolo balan sawah. Selesai. Emang aya nu pinter balan sawah? Oh. Jadi salah satu tanda Allah itu Maha Kuasa, Allah menciptakan kita ini dari tanah. Cuman kita berbeda dengan tanah yang dibikin ke kenteng, dibikin batu bata, dibikin talawengkar. Kita adalah tanah yang diberi ruh dan hidup serta bisa berjalan. Tapi hati-hati, jangan lupa purwadaksi. Hati-hati jangan jadi kacang lupa kulitnya. Tidak ada manusia diciptakan dari matahari, tidak ada manusia diciptakan dari intan permata, tidak ada manusia yang diciptakan dari biji-bijian. Semua manusia diciptakan min nutfatin, dari air mani. Dari mana air mani ini? Air mani ini adalah dari telur kekuatan manusia. Cuma jangan salah, karena tanah langsung Nabi Adam. Untuk penciptaan manusia ada proses, dan itu pun kekuasaan Allah. Bagaimana prosesnya? Jadi untuk ayat ini, kita ini adalah tanah atau air mani yang bergerak. Wa min ayatihi, dan dari tanda kuasa Allah, an khalaqa, Allah menciptakan lakum untuk kalian semua, min anfusikum, dari tubuhmu, azwajan, jodoh-jodohmu. Ya guys, ceritakan jodoh dewa ya. Jadi Allah menciptakan pasangan hidupmu, dan dia diciptakan dari asalmu. Kalau dulu Nabi Adam, Siti Hawa, ini kalau dihitung tulang rusuk kita sebelah kanan dan sebelah kiri itu ada yang beda. Kalau kanan ada 9, kalau kiri ini ada 8. Sok hitung situ percaya. Karena jangan rorongkong gerak. Kemana yang satu? Inilah yang sedang ku cari. Makanya lamun urang keur ngadoa, tong teu nyebutkeun ngaran. Ya Allah, jadikanlah Mala Nurliawati pasangan dunia dan akhiratku. Teu kudu. Cukup, ya Allah, andai kau memang tahu itu lebih baik bagiku,
datangkanlah tulang rusukku yang hilang itu. Aduh, tulang rusuk. Jadi tulang rusuk itu adalah awal manusia. Jadi Allah menciptakan manusia, menciptakan perjodohan itu melalui proses tulang rusuk. Makanya ingat, kalau wanita ini tulang rusuk, berarti penjaga itu bukan laki-laki. Karena laki-laki itu hati dan wanita tulang rusuk. Sebetulnya bukan laki-laki yang menjaga wanita, tapi tulang rusuklah yang menjaga laki-laki. Kenapa ada kaidah sakoto rijalu bipahdaihin nisa, jatuh tergelemas seorang pendekar gagah perkasa hanya dengan 2 paha wanita. Kenapa Bani Israel, inna awala fitnata Bani Israel an-nisa, kenapa Fir'aun jatuh? Karena dia lemah di depan wanita. Gagah wanita, ulah disapelekeun. Mereka itu bisa menghidupkan barang mati dan bisa mematikan sesuatu yang hidup. Gagah ente mah calibora. Nah, ini bagi yang sudah berkeluarga, mudah-mudahan ini jadi tambahan asupan rohani kita untuk memperdalam bagaimana keluarga bahagia. Pertama, jodoh itu jelas diciptakan Allah, karena Allah memproses jodoh kita melalui tulang rusuk kita. Nah, kemarin ada sahabat kita, guru kita yang bertanya, kalau nggak salah tuh Ari dari akun YouTube TikToknya, dia bertanya bagaimana laki-laki yang punya istri lebih dari 1, apakah diambil tulang rusuknya lebih dari 1 atau gimana? Nah, kemungkinan terbesar adalah tetap tulang rusuknya hilang, cuma nanti terpotong. Jadi tulang rusuknya hiji tapi terpecah. Karena pada yaktana, pada faktanya cintanya tetap ada, tapi cinta ini jadi terbagi. Jadi Allah menciptakan manusia jodoh itu dari tulang rusuk. Jadi sebetulnya bukan laki-laki pembela dan penjaga wanita, tapi ingat laki-laki, kitalah yang akan dijaga mereka. Karena tulang rusuk ini bukan dijaga hati, tapi justru tulang rusuk ini akan menjaga jantung dan hati. Tanpa tulang rusuk ini ente labuh dina tangga, bitu tah jantung jeung hate. Tanpa tulang rusuk ini kau tabrakan di jalan, pejet tah jantung jeung hate. Kenapa jantung dan hati tetap bertahan? Karena tulang rusuk yang siap patah walaupun menyakitkan. Ingat, bukan laki-laki pembela wanita, tapi wanita yang menjaga laki-laki. Siapa yang tiap pagi terbangun lebih awal, lalu dia masak, siapkan makanan, dia adalah wanita. Siapa yang selalu tegar menghadapi kenakalan anak, dia adalah wanita. Siapa yang selalu sabar menerima apa adanya, dia adalah wanita. Siapa yang siap tidak dipuji walaupun bakti itu tidak dilakukan satu kali, dialah wanita. Kenapa wanita terhormat? Karena wanita itu adalah pelindung hidup. Laki-laki sekasar dan sekeras apapun, dia akan tunduk di depan wanita. Lihat Fir'aun tunduk di depan Asia. Betul? Betul. Makanya An-Nisa imadul balad, faidah salahat salahal baladu kullu. Wanita itu adalah tiang negara. Bila mana wanita ini soleha, maka solehlah seluruh negeri. Tapi bila mana wanita ini toleha, hancurlah sebuah negeri. Ada seorang pekerja, dia menjadi staf di kepresidenan, dia punya gaji per bulan, datang ke rumah, lalu setiap datang istrinya ngomel karena terus kurang dan kurang. Bisa jadi laki-laki ini menjadi seorang koruptor gara-gara tuntutan seorang wanita. Betul? Tapi ada seorang pencoleng, ada seorang penjahat, dia terus diikuti oleh seorang wanita yang luar biasa. Lambat laun dia tersadar karena terasa bagaimana cinta dan kasih seorang wanita. Jadi hargai wanita. Lagi-lagi hargai wanita. Mereka adalah pelindung kita. Jantung dan hati kita dilindungi oleh tulang rusuk. Bila mana kita terbentur, merekalah yang siap menangis, merekalah yang siap terluka, merekalah yang siap menderita demi bahagia jantung dan hatinya.
Demi bahagia suami dan anak-anaknya, mereka rela kurang tidur, mereka rela kurang makan, mereka rela walaupun tubuhnya dan kesempatan dia semakin berkurang. Itulah wanita. Makanya jelas dalam satu hadis, An-nisa imadul balad. Wanita itu adalah kekuatan negara. Faidah solahat, bila mana wanita ini hebat, solahal baladu kullu, negeri ini akan maju dan hebat. Tapi jika wanita ambruk, pasadat jasadu kullu, hancurlah negeri ini. Sesoleh apapun laki-laki, dia akan terjatuh di depan wanita. Nu maut gak bisa hirup atuh mah. Nu maut bisa hirup. Seno nu maut hirup. Nu hirup maut, itulah wanita. Luar biasa. Luar biasa. Udah kita paham, jodoh kita diciptakan dari diri kita. Lalu setelah itu, untuk apa kita bertemu jodoh? Litaskunu ilaiha, supaya hidup ini semakin tenang. Bila mana hari-hari yang terlewati, kita malam diam merenung, memegang kepala dari belakang, mata terpejam, tapi dia yang selalu hadir terbayang. Tekaop, kecil masalah menjadi besar, cemburu tumbuh. Ada orang nanyain nama kekasih kita, oh sahabat, kita emosi. Aya beja cenah keur dideukeutan ku batur, kita ini cemburu, emosi. Gundah, takut direbut orang, takut enggak jadi, takut kehilangan. Begitu jadi dalam pelaminan, qabiltu nikah bimahril madhkur, halan, hilanglah beban itu karena dia menjadi orang paling dekat dalam hidup ini. Maka ingin kita tenang hidup, carilah pasangan supaya hati ini tidak galau, tidak terus kemana-mana. Menikahlah, litaskunu ilaiha. Jadi ketika kita menikah, hadirlah ketenangan, kebahagiaan. Betul? Oh, duka gitu datang ngajaran mana mah, betul-betul duka. Tenang. Biasana tidur tarayo nyimbutan, ayeuna disimbutan. Masya Allah. Biasana mah jalan motor sendirian, ayeuna mah jadi berduaan gitu. Indah. Lamun cek orang Sunda, sakinah itu 5 5 itu adalah bentuk sakinah. Hiji, imah pageuh. 2, dahar sebeuh. 3, baju weteuh. 4, tiap janari sirah baseuh. Nomor 5, pamajikan remen reuneuh. Itu sakinah. Hoyong sakinah, hoyong. Hayang sakinah, hayang. Allah memberi jalan bagaimana supaya kita sakinah, karena ada jodoh itu untuk sakinah. Lalu bagaimana supaya kita mendapat sakinah? Di ayat ini Allah membuka rahasia mencari sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kami jadikan dalam hatimu mawadah, cinta, warahmah, sayang. Dengan cinta sayanglah rumah tangga kita akan menjadi indah. Ini dalam tafsir, lihat, mawadah itu palmurad bil mawadah al jima. Ini dalam tafsir Sawi, mawadah itu berhubungan badan. Jadi lamun hayang bahagia dalam keluarga, sering-seringlah berhubungan badan. Oke, geus karawin. Iya mah bekal unggul, bekal. Karena ini kan ayat harus kita baca. Jadi arti mawadah itu adalah kila al-murad bil mawadah al-jima, harus sering berhubungan badan. Ibadah eta teh mang tuluy apa yang dimaksud dengan rahmah? Jadi mawadah itu adalah al-jima, warahmah al-walad. Rahmah itu adalah anak. Jadi lamun hirup remenjima loba anak, sakinah. Maka anak itu pengikat sayang, bukan pengikat cinta. Anak itu pengikat sayang, berhubungan pengikat
cinta. Jadi gini, kalau kita sering berhubungan badan tapi tidak punya anak, keluarga itu sulit untuk sakinah mawadah. Mawadah rahmah. Ada mawadah, tidak ada rahmah. Aina kalau udah mau mungkin ay anak berai jimatara mah. Andai kata budak loba jimatara tidak ada mawadah, rahmahna ayangan mawadana hancur keluarga. Ayeuna mawadahna aya remen ari jimana mah ngan teu bedek boga boe naon anak, tidak ada rahmah, pegat sakinah. Allah pencipta jodoh, Allah pencipta kita, Allah pencipta wanita, Allah pencipta hati, Allah pencipta cinta, dan cinta akan membuat bahagia ketika didukung dua faktor, mawadah, rahmah. Cek sakawol. Jadi aya nama ngartos lamun aya ajengan loba budak tong loba tatanya, itulah mawadah warahmah. Dak mungkin mun aya nanya kunaon ajengan amin loba anakna, jawaban ente kunaon? Mawadah warahmah. Itu gampang. Ada juga yang mentafsirkan untuk cinta bahagia itu adalah, ini kita harus tahu, nanti seluruh opsi atau tafsir dari ahli-ahli ilmu kita jalankan. Ada yang mengartikan bahwa mawadah itu bukan jima, tapi mawadah itu adalah mahabbah. Jadi mawadah itu artinya mahabbah. Apa mahabbah? Cinta. Lalu rahmah itu adalah syafaqah, sayang. Jadi mahabbah cinta, cinta itu identik nilai plus. Jadi cinta itu karena sesuatu lebih. Kunaon ente bogoh kasih anu irungna euy. Oh, berarti irung nu membuat kita cinta. Ada orang cinta karena lihat rambut, bener. Ada orang cinta karena dengar suara, bener. Ada orang cinta karena lihat wajahnya, betul. Wajahna geulis, sukuna kekeongeun tak berpengaruh. Yang penting wajahnya. Oh, jadi eta mah cinta nate karena wajah. Aya deui orang cinta itu karena keturunanana. Dia tidak pandang wajah. Rasul menyarankan 4. Jadi umat muslim disarankan ku Nabi untuk mencari pasangan itu 4. 1. Lim jamaliha, carilah wanita yang cantik. Atau lamun awewe, carilah lalaki yang tampan. Itu salah satu faktor cinta itu di sana. Ada orang cinta itu karena paras. Kedua, wali maliha, bila mana memang tidak ada tampan, tidak ada cantik, boleh kita tetap menikah, tapi dia ada nilai lebih, banyak harta. Jadi orang yang mencari suami atau istri, cari pasangan yang kaya, itu tidak menyalahi syariat agama, tidak sama sekali. Karena Rasul menyarankan carilah pasangan yang kaya. 3, carilah pasangan bila mana tidak ada wali nasabiha, keturunan. Dia turunan orang terhormat, dia turunan orang berilmu, dia turunan orang hebat. Carilah pasangan seperti itu. Bila mana cantik gak ada, kaya gak ada, terhormat pun tidak, pilih keempat, wali diniha, carilah karakter pribadinya. Kalau kita lihat individunya, dia ini solehah, maka ambil dia. Fadfar bidatidin, kau akan bahagia dengan dia mempunyai akhlak. Gitu. Kenapa Rasul menyarankan cinta harus ada? Karena hubungan antara kekasih dan pasangan hidup itu beda. Kita punya pacar, kita berjumpa, durasi waktunya diatur, seminggu sekali, tiap malam minggu, betul. Tuluy tiap sebulan sekali, tiap 1 tahun sekali. Jadi kalau kita masih pacaran, jumpa pacar itu masih ada jeda waktu. Makanya dikarenakan ada jeda waktu, kita ada persiapan. Makanya walaupun kita punya pacar 10 tahun, dipastikan kita tidak akan pernah melihat korong pacar kita. Kita tidak akan melihat cileh pacar kita.
Kita tidak akan melihat cehil pacar kita. 10 tahun kita pacaran, kita tidak akan mendengar suara kentut pacar kita. Dan 10 tahun kita pacaran, kita tidak mendengar suara kerek mendengkur pacar kita. Karena ketika pacaran, kita bertemu pun janjian. Tapi ingat santriwa santriya, begitu ijab kabul jadi, kita menjadi suami istri, tidak ada jeda kita bertemu. 24 jam kita tahu bagaimana kondisi pasangan kita. Dulu cinta karena ketemu selalu berah bibirna, ternyata lagi tidur gentul. Cek si istri teh, aduh hanas daek kasih eta sugan tetara kerek. Begitu tidur malam pertama tidak nyenyak, suara laki-lakinya kayak setum lagi berjalan. Nah ini kalau tidak ada cinta, ini semua akan jadi masalah. Makanya cinta itu muncul dari paras, genwe kerek-kerek oge da geulis. Pamajikanna sok kerek nate suara buuk. Salakina sieun ku buuk. Aduh malah petaka eta. Dipencet irung ngamuk, dituruban bantal eungapeun. Nah, cek lalakina teh keun we da ieu mah buuk nage geulis kitu. Jadi kita cari pasangan karena tampang. Kenapa tampang dianjurkan ku Rasul itu? Karena kita lagi pacaran tidak pernah bertemu calon pasangan hidup kita kecuali kita telah janjian. Makanya mandi dulu, yang tidak punya sepatu pinjam dulu, yang tidak punya minyak wangi nebeng dulu, betul? Rambut disisir, sisir nage nginjem heula, ngaca jeblah-jebleh dangdan, baru bertemu. Iya, setiap ketemu indah karena tidak ada sisi jelek yang terlihat. Tapi ketika akan terjadi tibareto sugan teh pamajikan teh tara hitut. Selama berhubungan cinta, dia jadi kekasih, nggak terdengar tuh mau yang besar mau yang kecil. Sudah jadi suami istri, teker hudang keur hees. Betul. Salakinya pulang dari masjid, istrinya sudah tidur, lagi nyusui anaknya, pan posisi tubuh teh nonggeng. Betul. Suami nak kakarakek, da eta mah istrina hitut. Coba cek suamina keun hitut-hitut geda geulis gitu. Bener. Salakina bareto mah tuh da aing ngalangkung ka urang teh kelek lage meureun satengah reksona mah di dieu naplok. Mana siliwir sengit ai geus kawin hanas urang naplok dina kelekna. Beduh baheula lalai badot. Cek pamajikan keun lalai badot geda kasep. Betul gak? Rasul itu luar biasa. Ayeuna eueun nu kasep, carilah yang banyak harta. Nikah kita dengan orang kaya. Cek orang lain, yuhan daek eta huntuna ge geus ompong, wios ompong geda beunghar. Benar enggak? Benar enggak? Nah itu kita cari. Itu adalah mawadah, artinya cinta. Rahmat itu adalah sapakoh. Sapakoh itu identik nilai kurang. Kalau cinta nilai lebih, sapakoh nilai kurang. Jadi nanti ketika kita temukan pasangan hidup kita banyak kekurangan, yang bermain di sana bukan cinta tapi sapakoh. Apapun kau, bagaimanapun kau, aku rela menerimamu. Jadi ketika dia jelek, mainkan kasih sayang. Ketika dia baik, jadikan rasa cinta. Dalam keluarga ketika cinta dan kasih ini tidak hilang, maka sakinah itu muncul. Banyak uang kalau tidak sayang tetap tidak nyaman.
Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Cinta tidak nampak, sayang pun tidak nampak. Kenapa ini perasaan ada? Itulah kuasa Allah. Bagi orang yang berpikir, mereka akan menemukan Dat Maha Cinta, Dat Maha Sayang. Sehingga hati ini mulai tenang, hati ini mulai damai, hati ini mulai mengakui sebetulnya bukan Allah yang tidak mempersiapkan cinta, tapi kita tidak bersyukur akan cinta. Bukan Allah yang tidak memberikan kasih sayang, tapi kita yang selalu ingkar dan mengkhianati kasih sayang. Jadilah orang yang selalu bersyukur dan bertafakur untuk kita lebih menjadi makhluk yang banyak cinta dan banyak sayang. Karena orang yang paling bahagia adalah orang yang paling banyak mencintai. Ingat, orang yang paling bahagia adalah orang yang paling banyak mencintai dan orang yang paling banyak menyayangi. Kau dicintai banyak orang belum tentu kau bahagia, tapi kau banyak mencintai orang, kau pasti bahagia. Kau menyayangi banyak orang, kau pasti bahagia. Karena satu orang yang kau cintai bahagia, kau akan tersenyum. Cinta itu definisinya adalah yafrahu bi farhik wa yahzanu bi huznik wa yata'adahu buka bima indaka. Cinta itu akan berdampak, kau akan tersenyum begitu kau melihat dia tersenyum. Kau akan menangis begitu kau melihat dia menangis. Semakin banyak orang yang berharap kita tersenyum, semakin banyak senyuman ini termuncul dalam bibir-bibir kita. Jadi pakai tafakur supaya kita menjadi orang yang penuh dengan cinta, kita penuh dengan kasih sayang. Kalau hidup ini penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang, dimanapun kita berdiri, dimanapun kita berada, apapun kondisi hidup kita, hidup ini akan penuh bunga kebahagiaan. Tapi kalau menjadi orang pembenci, kalau menjadi orang pengkhianat, apapun yang kau pegang tidak akan membuat hatimu tenang, karena benci adalah awal kesengsaraan. Makanya para santriwa santriah, biasakan mencintai, jangan biasakan membenci. Biasakan mengasihi dan mensayangi, biasakan mengasihi sayangi, jangan membiasakan membenci. Jadilah orang penuh cinta, jangan jadi orang yang selalu berharap cinta. Tebarkan senyuman, sebarkan kedamaian, sebarkan ketenangan, perkuat rasa cinta, perdalam kata sayang, pasti kita menjadi orang bahagia.